Dalam hidupku ini, hanya ada satu orang yang tulus padaku. Dulu ada, dan tidak akan ada lagi mobil yang jatuh ke sungai. Bangkit kembali. Namun 10 tahun kemudian, saat sebelumnya. Masih di kelas mengajariku memecahkan soal, teman semeja. Sekarang sudah menjadi pengantin orang lain. Aku tersenyum dan memberkati dia. Lalu bertanya padanya, "Lalu bagaimana denganku? Apakah aku sudah menikah?" Dia menatapku dengan bingung. Berbohong? Dia tidak tahu bahwa setiap kali dia berbohong, telinganya akan memerah. Di hari ulang tahunku yang ke-16 ini, aku bertengkar dengan ibu. Aku mudah marah. Di hari hujan badai, aku berlari keluar rumah, mengendarai sepeda dan jatuh ke sungai di Taman Peoni. Dengan susah payah mengapung ke tepi sungai. Yang kulihat adalah Anwan yang duduk di rumput menangis terseduh-seduh. Aku hampir tidak mengenalinya. Siang harinya masih di kelas dengan wajah datar. Mengajariku memecahkan soal dengan dingin. Bersama. Sekarang mengenakan gaun pengantin pendek dengan rambut disanggul. Benar-benar seorang pengantin yang anggun dan lembut. Anwan, apakah kamu sedang cosplay? Aku menyeka wajahku. Berjongkok di depannya dengan lucu. Matanya kosong. Riasan di wajahnya sudah pudar. Lengan bertumpu pada lutut, perlahan mengangkat kepalanya. Penampilannya ini sangat cantik. Seperti wanita muda yang lesu dalam komik. Langit gelap. Lampu jalan berkedip-kedip. Aku mengulurkan tangan untuk membantunya menyeka air mata dan bercanda. Aku tidak ingat teman semejaku yang dingin akan menjadi cengeng seperti ini. Dia tidak berbicara. Menatapku dengan tajam. Sementara aku melihat sekeliling. Bertanya-tanya, "Ada apa?" Aku beritahu kamu. Aku benar-benar sial hari ini. Aku jatuh ke sungai di musim dingin ini. Seragam sekolahku basah kuyup, aku bergumam. Mengeluh. Menggigilkan air di antara kerah. Sebuah tangan baru saja menyentuh leher. Orang di depanku tiba-tiba berdiri. Memelukku erat-erat. Seolah menabrak pelukanku. Dagunya membentur tulang selangkaku. Langsung menggigitnya hingga sakit. Tercampur dengan aroma bunga yang segar dan lembut serta aroma hangat yang biasa. Hampir sama. Hanya saja lebih dewasa. Ini pertama kalinya aku memeluk Anwan yang harum dan lembut ini. Aku sedikit malu dan wajahku memerah. Baru saja hendak bertanya apa yang terjadi padanya. Semburan panas membasahi kerahku. Aku tertegun sejenak. Entah berapa lama berlalu. Aku merasa seperti akan tenggelam dalam air mata Anwan. Dan dia memelukku terlalu erat hingga aku sulit bernapas. "Anwan." Aku mendorongnya pelan. "Aku akan mati lemas karenamu." Entah kata mana yang menstimulasi tangannya di punggungnya. Menekannya semakin keras. Ingin menanamkanku ke dalam tubuhnya. Aku tidak bisa bergerak. Jadi aku menunduk dan menggigit bahunya. Mungkin karena aku menggigitnya hingga sakit. Dia baru sedikit rileks. Dia masih memelukku dengan mata memerah. Jari-jarinya bergetar. Menyentuh wajahku seperti sedang memastikan sesuatu. Apa dia pikir dia bertemu hantu? Aku Lin Feng. Aku tahu, aku tahu. Anwan perlahan membuka mulutnya. Suaranya sangat serak. Kenapa dia seperti ini? Baru saja secercah keraguan terlintas di benakku. Tiba-tiba beberapa cahaya melintas di atas. Diiringi langkah kaki yang berantakan. Sesosok bayangan dengan senter berteriak-teriak. Berlari ke arah Anwan. "Kamu benar-benar ingin bunuh diri dengan melompat ke sungai." Aku dengan bingung menyambut cahaya itu. Senter orang itu jatuh ke tanah. Jatuh ke sungai dengan suara gedebuk. Kakinya lemas. Ketemu hantu. Kabut pagi berangsur-angsur menghilang. Sungai berkilauan dengan cahaya redup. Aku duduk di dalam mobil dan membolak-balik ponsel Anwan dengan tak percaya. Benar-benar 10 tahun kemudian.
Aku melakukan perjalanan ke masa depan. Chuan King yang mengemudi di kursi depan mendengar ini. Berlebihan dengan nada siaran yang tepat. Ya, teman sekelas Lin Feng, sekarang tahun 2023. Senang dan gembiralah. Ya, aku mengangguk. Terlalu menarik. Melihat Chuan King, yang dulu hanya membual. Menjadi wanita kaya yang mengendarai Mercedes-Benz. Aku mengacungkan jempol, hebat. Bos Chu, Chuan King tersenyum malu-malu. Memiringkan kepalanya dan berkata, Anwan lebih hebat. CEO perusahaan publik. Anwan di samping menarik bibirnya dan tersenyum tipis. Aku tidak terlalu terkejut. Anwan sangat pintar. Memiliki pencapaian seperti itu adalah hal yang wajar. Yang membuatku lebih penasaran adalah hal lain. Cincin di jarinya yang bernoda lumpur di gaun pengantinnya. Bersinar terang. Aku menundukkan mataku dengan lembut. Berkata dengan lembut, belum membantumu merasakan kebahagiaan di hatimu, Anwan, udara di dalam mobil tiba-tiba membeku. Chuan King terbatuk. Berkata dengan ramah, jangan menyebutkannya sekarang. Anwan, calon pengantin pria. Melarikan diri. Betapa menyebalkannya. Tidak heran Anwan. Sendirian di tepi sungai. Sangat sedih. Siapa yang begitu tidak punya mata? Bisa menikahi Anwan. Dan masih tidak puas. Sebagai teman sebangku terbaik Anwan. Aku dengan marah menepuk bahu Anwan. Di mana-mana ada rumput harum di dunia ini. Jangan sedih. Dengan pesonamu, jangan takut. Tidak punya suami, Chuan King di kursi depan. Bergabung dengan Anwan dengan gembira. Berpikir positif. Awal musim semi. Burung layang-layang awal beterbangan. Ini adalah musim yang baik untuk awal kehidupan. Anwan menatapku dengan tenang. Pupil matanya diwarnai lingkaran cahaya musim semi. Warna emas pucat. Dia berkeringat dengan lembut. Baiklah. Aku tidak sedih. Karena aku sebagai pendatang dari masa lalu hanya bisa dianggap sebagai pendatang ilegal. Jadi Chuan King menyarankan. Aku untuk sementara tinggal di rumah Anwan. Aku melihat bayangan diriku sebagai seorang siswa di lift. Tidak cocok dengan mereka. Tersenyum tipis. Aku menoleh karena mendengar itu, kenapa aku tidak pulang ke rumahku sendiri? Chuan King berdiri di belakang sambil berkedip. Tiba-tiba menegur. Kamu masih berani bertanya? Anak nakal sepertimu sudah membawa keluargamu beremigrasi ke luar negeri. Baiklah. Kami teman-teman lama dilupakan. Aku tidak tahu kamu sekarang tinggal di Samudra Pasifik mana. Aku melihat ke arah Anwan. Dia menundukkan kepala dan memainkan ponselnya. Sepertinya sedang mengurus pekerjaan. Mungkin benar begitu? Aku setengah percaya dan setengah tidak, menoleh. Bergumam? Tapi kenapa ya? Lantai sudah sampai. Chuan King entah kenapa mendorongku keluar dari lift. Bercanda sambil mengucapkan selamat tinggal. Jangan terlalu banyak berpikir, kakak beritahu. Kita sekarang punya uang yang bertebaran. Bersenang-senanglah sepuasnya. Jangan seperti kamu yang tidak punya hati nurani. Pintu rumah Anwan. Begitu dibuka, aku langsung terkejut. Apartemen besar dengan langit-langit tinggi dan jendela setinggi langit-langit. Menampilkan pemandangan sungai seperti safir. Menghadap pusat kota yang ramai dari kejauhan. Bagus sekali. Unbelievable terus bergema di benakku ungkapan kagum dari game puzzle. Ini persis sama dengan rumah yang aku impikan di kelas matematika beberapa hari yang lalu. Ingat ketika aku bangun. Aku masih linglung beberapa saat. Tertidur di atas meja seperti orang bodoh. Dilempar sepotong kapur oleh guru matematika. Dan disuruh menceritakan mimpiku di depan seluruh kelas. Sungguh memalukan. Aku tersenyum dan bertanya pada Chuan King dan Anwan. Apakah kalian ingat? Mereka berdiri di depan jendela setinggi langit-langit. Tidak bisa melihat ekspresi mereka karena cahaya latar. Ingat?
King melihat Anuan di luar jendela. Suaranya sangat pelan. Kenapa tidak ingat? Karena Anuan jatuh ke air. Mendesakku untuk mandi. Dia seperti mengajar saat sekolah. Aku memecahkan soal matematika seperti itu. Dengan sabar membantuku menyesuaikan suhu air. Dan meminta asisten untuk membelikan pakaian bersih. Aku tersenyum dengan mata menyipit. Terima kasih. Senang sekali bisa bertemu denganmu di masa depan. Sungguh sangat bagus. Tangan Anuan yang memegang pengering rambut terhenti. Dia mengganti gaun pengantinnya. Mengenakan siluet yang sangat kasual. Lebih dewasa dari saat remaja. Dengan sudut dan tepi yang jelas. Seolah-olah sepotong batu giok indah yang telah dipoles. Pengering rambut menyala Anuan. Tidak banyak bicara. Membiarkanku duduk di sofa. Dia berdiri di belakangku. Membantuku mengeringkan rambut. Sebenarnya perilaku ini sedikit intim. Tapi melihat Anuan yang terlihat wajar. Aku merasa aku terlalu banyak berpikir. Di dalam cermin, wajahku yang tampak muda. Sedikit memerah. Sementara Anuan adalah seorang wanita cantik. Memancarkan aura dewasa. Jelas seharusnya seumuran. Keduanya secara keliru memiliki perbedaan usia. Aku bercanda. Sekarang kamu 10 tahun lebih tua dariku. Haruskah aku memanggilmu kakak atau bibi? Suara angin berhenti Anuan. Dengan lembut membelai rambut halusku. Suara kekuatan lembut cincin di jari manis hilang. Dia berkata semuanya bisa Anuan. Kakak, bibi, apapun bisa. Aku tidak mengerti, menatapnya dengan bingung. Pergi ke masa depan? Yang paling ingin aku ketahui tentu saja bagaimana keadaanku. Tapi aku di masa depan sepertinya sangat dingin. Tidak hanya menghilang dari grup teman sekelas. Bahkan Anuan juga tidak menghubungiku. Mencoba menghubungi nomor orang tuaku. Ada apa dengan mematikan telepon di seberang sana? Aku meletakkan ponselku dengan kecewa. Anuan. Bekerja dari rumah. Apa salahnya aku sesekali pergi ke ruang kerja untuk melihatnya? Membosankan? Hanya sedikit penasaran. Apa yang akan kulakukan di masa depan? Setelah selesai berkata, dia menyesal. Sayang sekali aku tidak dapat menemukan satupun berita. Dia diam-diam menyentuhku dan duduk di sampingku dan bertanya padaku. Tapi bukankah aku tidak punya kontak denganmu setelah itu? Dia mengangkat bahunya. Selalu ada yang aku tahu. Jendela yang terang dan cermin. Menyinari semua benda di ruang tamu dengan murni dan terang. Seperti mata Anuan. Tidak menyembunyikan kebohongan apapun. Baiklah. Aku tersenyum. Setelah berpikir sejenak, aku mengajukan pertanyaan pertama. Apakah aku masuk ke universitas impianku? Itu adalah suatu sore ketika aku pertama kali menjadi teman semeja dengan Anuan di kelas 1 SMA. Guru wali kelas meminta kami untuk menuliskan cita-cita kami secara bertahap di majalah dinding di belakang. Senja di universitas. Di matanya ada kebanggaan. Dan ada beberapa kebijaksanaan yang tidak saya mengerti. Dewasa, Anuan sangat sulit dimengerti. Pasti ini semua berkatmu. Aku tertawa. Tidak sia-sia guruan. Setiap hari begitu keras mengajariku murid bodoh ini adalah kerja kerasmu, pipi Anuan. Mengulangi Lin Feng. Adalah kerja kerasmu membuat pipinya memerah. Aku hampir tidak bisa menahan bibirku yang terangkat karena dipuji. Ketahuilah, Anuan di masa muda tidak pernah suka berbicara lembut.
Rasional seperti buku teks. Emosinya selalu stabil. Hanya sedikit orang yang bisa membuatnya marah. Bahkan jika nilai matematikaku 3 kali berturut-turut menjadi yang terburuk. Dia hanya akan diam sesaat. Kemudian tanpa mengangkat kepalanya. Mengulurkan tangan dan menekan diriku yang mencoba melarikan diri, membuka tutup pena. Dengan tenang berkata, "Duduklah yang baik, guruan sangat ketat. Tidak mengizinkan murid bodoh yang tidak bisa diajar." Jadi di hari-hari les matematika, aku selalu pulang bersama Anwan. Dia duduk di boncengan sepedaku dan aku mengantarnya pulang. Dia dengan hati-hati memegang sudut bajuku. Suara angin dengan cepat melewati telinga. Awan melayang di roda, memutar cahaya bulan perak. Saat ini, pintu beranda tiba-tiba dibuka oleh seseorang. Aku tersadar dan tidak sempat menanyakan pertanyaan kedua. Mendongak dan bertatapan langsung dengan seorang pria berpakaian jas. Aku tanpa sadar berpikir. Inilah calon pengantin pria yang ingin melarikan diri dari Anwan. Benar-benar kebingungan. Ketika aku ingin berdiri, sebuah tangan menekan bahuku. Sangat kuat. Kehangatan telapak tangan Anwan terasa. Dia masih seperti ini. Tidak pernah panik. Anwan dengan alami menepuk-nepuk kepalaku. Melirik pria yang berdiri kaku di beranda. "Aku ingat aku tidak mengundangmu kemari." Nada bicaranya dingin. Pria itu langsung gelisah. Dengan cepat meletakkan tas di beranda. "Maaf. Saya akan segera pergi." Kudengar dari nadanya, dia pasti asisten yang membelikanku pakaian semalam. Dia buru-buru menundukkan kepala dan membungkuk. Berbalik dan pergi. Mendengar suara kunci pintu beradu. Tatapanku dengan rumit mengarah pada Anwan. Dia terkekeh pelan, menunduk dan memikirkan apa. "Kau tidak mengenalinya." Mendengar itu, aku berusaha keras mencari wajah tampan pria itu di benakku. Tapi kudengar Anwan mengingatkan saat sebelum ujian bulanan. "Aku sakit. Ingatan saat kau datang menjenguk." Kembali ke sebelum ujian akhir semester. Aku dengan hati-hati memasuki rumah keluargaan. Rumah yang gelap dan lembab itu. Itulah pertama kalinya aku melihat dunia Anwan. Anwan membuka pintu dengan wajah pucat. Di tengah ruangan diletakkan foto seorang pria berseragam polisi. Bau obat yang menyengat dan 2 gumpalan dupa yang hampir pada bercampur aduk. Meja makan menghadap perlengkapan upacara. Di atas bantal berlutut seorang nenek berambut putih yang menunduk menyajikan mie, wajahnya kurus kering, matanya berwarna abu-abu. Satu-satunya warna merah di tubuhnya adalah pantulan cahaya lilin. Aku menyapa dengan suara pelan. "Anwan." Seolah tidak mendengar. Dia tidak bisa mendengar. Anwan mengambilkan penutup sepatu. Saat jari-jarinya bersentuhan, suhunya sangat panas. Terlihat dia sakit parah. Anwan di sekolah begitu bersinar. Seragam sekolah bulan sabit selalu rapi. Posturnya selalu tegak. Aku merasa sedikit tidak tega. Seolah melihat bulan sabit jatuh. Sementara aku hanyalah seekor monyet yang tidak berdaya. Dia membawaku melewati ruang makan yang sunyi dan menekan itu. Lampu di lorong sempit dan panjang. Redup dan suram. Terdengar samar 2 suara. Desahan lemah. Terdengar dari kamar tidur utama setengah panjang di sebelah kiri. Melalui cahaya yang terlihat, aku melihat lengan wanita yang kurus dan pucat. Tergantung di luar selimut. Itu Ibu Anwan. Sepertinya sakitnya parah. Di luar jelas siang hari. Tetapi di rumah ini tidak terlihat sedikit pun cahaya. Dipenuhi dengan penyakit dan kesedihan. Aku merasa berat. Sulit membayangkan bagaimana Anwan tumbuh dewasa. "Masuklah." Anwan membawaku ke kamarnya. Kamarnya sangat bersih. Tapi juga terlalu kecil. Benar-benar kamar seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun. Selain tempat tidur, hanya bisa menampung 1 set meja dan kursi. Anwan menyuruhku duduk di tempat tidur. Dia sendiri duduk terbalik di kursi.
Mengulurkan tangan untuk memasukkan Yao Yan yang belum sempat dimakan ke dalam perutnya. Meja itu penuh dengan buku-buku yang menjulang tinggi. Jendela kecil. Tertutup suara gemerisik daun pohon. Aku tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Ini benar-benar berbeda dari keluargaan yang aku bayangkan. Aku pikir hanya keluarga sarjana yang bisa membesarkan Annuan. Anak seperti itu. Aku pikir dia tumbuh dalam tatapan penuh kasih dan bangga. Lin Feng Annuan mengulurkan tangan dan melambai di depanku. Ekspresinya lembut. Kamu mencariku. Untuk apa? Ada soal yang tidak bisa dikerjakan? Aku sadar kembali. Meletakkan tas sekolah. Tergagap. Itu, aku dengar kamu sakit. Aku juga menyalin catatan dan cakupan ujian untukmu. Akibatnya, aku mengeluarkan sekantong jeli dan 2 kotak coklat. Ditambah setumpuk camilan kecil yang berantakan. Sial. Fokus pada pengepakan catatan makanan. Sepertinya lupa di kelas. Aku tertawa ramah 2 kali. Tidak menyerah. Mengangkat tas sekolah dan menuangkannya ke tempat tidur menumpuk hadiah camilan kecil seperti gunung. Annuan. Akhirnya tidak bisa menahan batuk 2 kali. Menutup mulut. Tertawa terbahak-bahak. Dia jarang tertawa seperti ini. Jelas sekali. Matanya hitam dan cerah berkedip-kedip. Seperti lirik yang tidak bisa aku pahami di kertas ujian bahasa Mandarin. Angin sepoi-sepoi meniup hujan memainkan melodi yang jernih. Senyumnya sesaat meniup awan kelabu di dalam rumah. Namun, hujan terus turun. Adalah semacam bunga pir yang hendak layu. Kesedihan yang mungkin sulit diungkapkan. Saat itulah pintu diketuk, sebuah wajah kurus kekuningan menjulur masuk. Berbisik, "Kakak, apakah kamu sudah baikan?" 2 wajah yang berubah. Tetapi tatapan mata yang sama tumpang tindih. Aku terkejut dan tertawa. Dia adalah anak tiri Ye Shuang Annuan. Yang lainnya aku tidak tahu. Hanya tahu setelah An Mu sakit. Ayah tiri menceraikan dan membawa kabur uang keluarga keluar kota. Tiba-tiba Annuan memiliki seorang adik laki-laki lagi. Harus merawat neraka seperti ini. Di awal cerita, Annuan sudah melewatinya. Sampai kesulitan melawan angin telah menjadi masa lalu. Mata sedikit perih. Tiba-tiba aku berbalik. Nada suara Annuan sedikit panik. Mendekat untuk melihat Lin Feng. Tidak apa-apa. Dia dengan lembut tetapi tak terbantahkan menarik tanganku. Menyeka air mata di pipiku. Menangis, nada bicara yang lembut seperti angin. Membuat jantungku seolah-olah dibungkus rapat oleh kapas. Dengan nada bicara. Hanya merasa kamu sangat menderita selama bertahun-tahun. Bagaimana kamu bisa melaluinya? Napas Annuan sama. Dibandingkan dengan Annuan, keluargaku jauh lebih bahagia. Meskipun tidak bisa dibilang kaya raya. Tetapi cukup untuk keluarga hidup stabil. Ayah adalah pemilik toko burung dan bunga gemuk. Sepanjang hari tertawa seperti Buddha Maitreya, ibu berbisnis pakaian. Temperamennya berapi-api. Kata-kata favoritnya adalah nyahlah. Mereka hanya memiliki 1 anak laki-laki, yaitu aku. Beberapa tahun sebelumnya, kakek masih ingin mereka memiliki anak lagi. Ayah tidak setuju. Keduanya bertengkar. Ayah membentak meja dan berkata, "Aku dan Mu Xia sudah puas dengan 1 saja. Tidak apa-apa. Kamu saja yang pergi mengadu pada wanita tua itu." Masalah ini berakhir dengan ayah dipukul 2 kali oleh kakek. Saya tumbuh dalam keluarga seperti ini. Tidak takut pada apapun. Jika nilai ujianku buruk, aku juga tidak khawatir dimarahi. Satu-satunya tuntutan mereka padaku adalah kesehatan dan keselamatan. Karena sejak kecil aku sudah sering sakit. Bisa dibilang berendam dalam botol obat. Selalu membawa jimat keselamatan yang diminta orang tuaku untukku. Aku tumbuh dengan susah payah hingga usia 16 tahun. Akhirnya tidak sering sakit lagi. Tetapi ibuku malah sakit. Dia menyembunyikan lembar pemeriksaan tumor.
dan bersikeras tidak mau dioperasi. Pada hari ulang tahunku yang ke-16, aku bertengkar dengannya karena masalah ini, tumornya jinak. Perawatan di pagi hari akan baik-baik saja. Namun dia sangat keras kepala. Selalu berkata, "Tunggu sebentar lagi." Setelah aku masuk universitas, setelah mengumpulkan cukup biaya kuliah untukku, pergi ke rumah sakit juga tidak terlambat. Bukankah kamu ingin pergi ke Nanjing? Apakah nilai segitu bisa masuk? Ibuku harus mengumpulkan cukup uang untukmu. Jika tidak masuk, masih ada jalan lain. Bicaranya lebih hebat dari siapapun. Aku sama sekali tidak bisa membantahnya. Aku sangat marah. Mengendarai sepeda keluar rumah. Jika kamu tidak pergi ke rumah sakit, aku akan berhenti sekolah sekarang. Aku ingat hari itu hujan turun sangat deras. Amarahku langsung membara di kepalaku dengan kekuatan yang berani. Mengayuh sepeda beberapa kilometer dalam satu tarikan napas. Sebenarnya, mana berani benar-benar pergi ke sekolah? Tetapi dengan cepat mengayuh ke rumah sakit. Ingin menanyakan kondisi ibuku. Siapa sangka malah tidak sengaja jatuh ke sungai. Orang tuaku pasti sangat khawatir. Tiba-tiba teringat orang tuaku sibuk bertanya padaku. Apakah penyakit ibu sudah sembuh? Kejadian setelah aku jatuh ke air. Apakah kamu tahu? Anwan perlahan berkata. Baiklah. Bibi sangat ketakutan olehmu. Dan langsung patuh dan tinggal di sana. Rumah sakit. Operasinya sangat berhasil. Aku merasa lega. Dan dengan bangga berkata, tetap saja, akulah yang terbaik. Tiba-tiba dahiku terkena ludah oleh Anwan. Aku menatapnya dengan bingung. Tapi dia tampak serius. Tanpa sedikit pun senyum di matanya. Lin Feng, jangan pernah mendekati air dalam lagi. Apa kau dengar? Dia jarang berbicara dengan nada yang begitu keras. Seolah aku menyentuh batasnya. Menyentuh ambang kemarahannya. Dan tiba-tiba dimarahi. Jarang sekali aku tidak membantah. Aku mengangguk dengan linglung. Anwan terlalu ingin mengendalikan. Kan? Bioskop itu perlahan-lahan dipenuhi penonton. Chuan King dengan akal menutup mulutnya dan berbisik. Mendekat ke telingaku. Kau tidak tahu. Betapa mengerikannya dia selama bertahun-tahun kau tidak ada di sisinya. Sebuah bayangan menaungi. Cahaya proyeksi menyinari wajah cantik Anwan. Tergores miring. Membuat tatapannya tampak dalam. Chuan King menciutkan lehernya. Merebut minuman dari tangan Anwan. Bergumam sambil duduk di sisi lain. Film akan segera dimulai, Anwan duduk di sampingku. Meletakkan popcorn dan cola di pangkuanku. Penampilannya yang luar biasa menarik banyak perhatian. Adegan ini seolah baru terjadi kemarin. Guru memutar film untuk para siswa di kelas. Saat itu film baru saja dirilis. Film aksi fiksi ilmiah dengan pesta visual yang keren dan merangsang. 10 tahun kemudian sudah sampai di bagian keempat. Logo pembuka yang familiar menarikku kembali ke kelas hari itu. Dalam kegelapan, cahaya dan bayangan berganti. Teman-teman sekelas menonton dengan serius di sampingku. Aku ingin mengatakan sesuatu padanya. Berbalik dan menyadari bahwa dia selalu menatapku. Di senja hari, bunga gardenia melepaskan sedikit aroma terakhirnya. Mengikuti permainan jendela ke dalam. Matanya bisa digambarkan dengan kosakata indah apapun. Saat itu, aku yang vulgar hanya bisa memikirkan satu kata. Bintang-bintang. Aku ingat aku tertegun. Tertegun dan lupa menanyakan film yang ingin kutanyakan. Alur cerita Tang Tu Dao Anwan. Besok ulang tahunku. Apakah kamu akan datang ke rumahku untuk merayakannya? Dia tertegun sejenak. Mengangguk. Berkata baik. Begitu kata-kata itu diucapkan. Anwan 10 tahun kemudian masih menatap dengan tenang. Aku tidak menonton film. Pikiranku tergerak. Tiba-tiba aku bertatapan dengannya. Berbicara dengan lembut,
Mengajukan pertanyaan ketiga. Apakah anuan diriku di masa depan sudah menikah? Film mencapai akhir. Musik liris yang panjang. Dalam suara napas sedih, Anuan mendekat dengan suara lembut. Dia menjawab, "Ya." Aku menatap bekas batas pucat di jari manisnya. Tiba-tiba tersenyum tanpa suara. Mengetik di ponselku untuk dia lihat. "Kalau begitu, apakah kamu pernah melihat istriku?" Chuan King berkata, "Aku sudah pindah. Aku tidak akan menikahi gadis asing berambut pirang dan bermata biru, kan?" Anuan menggelengkan kepalanya. Menyatakan bahwa dia tidak tahu. Dia mendengar dari orang lain bahwa aku menikah di luar negeri. Musik film terdengar samar-samar. Jatuh seperti gerimis ke rongga telinga. Permukaan danau yang tenang mulai memiliki riak kasihan. Kupikir Anuan benar-benar pandai berbohong. Sama seperti saat aku digoda oleh teman sekelas di kelas 1 SMA. Seperti itu? Telinganya memerah. Tidak berani menatapku. Sejak aku menanyakan pertanyaan pertama. Dia sudah berbohong. Dia tidak tahu bagaimana mungkin aku menikah dengan orang lain, kan? Aku tidak mengungkap kebohongan Anuan. Kenyataan yang lebih baik Anuan berbohong daripada memberitahuku. Pasti tidak baik. Aku hanya ingin memastikan bagaimana kabar orang tuaku sekarang saat Anuan pergi bekerja. Saya tidak mendengarkannya. Dan tinggal di rumah. Dengan bantuan peta elektronik. Saya naik kereta bawah tanah ke jalan lama dan berganti bus. Melewati sekolah. Sekolah di luar jendela bus tidak lagi memiliki tanaman ivy yang merambat. Bangunan berdiri dengan megah. Dan secara bertahap sekelompok siswa muda naik. Seorang siswa laki-laki duduk di sebelah saya dengan memakai earphone. Saya meliriknya. Dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Seragam sekolah kalian sekarang sangat bagus. Dia mendengarnya, melepas earphone-nya. Dan tersenyum riang. Kakak dulunya juga dari SMA nomor 1. Ya. Saya pikir itu menyenangkan dan ikut-ikutan saja. Saya lulusan tahun 2014, tidak menyangka sama sekali. Anak laki-laki itu berseru. Memanfaatkan keuntungan usia. Pingsan, ringan saja. Anak laki-laki itu terkekeh dingin. Tiba-tiba teringat sesuatu. Kakak lulusan 2014 pasti kenal dengan kakak angkatan Anuan. Anuan sangat hebat. Dan juga cantik. Sekolah pasti sering mempromosikannya. Jadi saya buru-buru mengangguk. Apakah kamu juga tahu tentang rumor itu? Rumor? Saya menatapnya dengan bingung. Yaitu dia tidak akan menikah seumur hidupnya demi cinta pertamanya yang telah meninggal. Dan secara pribadi mengirim pembunuhnya ke penjara. Sinar matahari yang redup. Sedikit demi sedikit menyinari kepala. Saya merasakan pusing yang tiba-tiba. Siapa yang meninggal? Cinta pertama? Anak laki-laki itu mengeluarkan ponselnya. Sepertinya sedang mencari berita. Bergumam, kakak angkatan tahun 2014 bernama Lin, kehilangan kendali saat bersepeda di tengah hujan badai. Dan jatuh ke Sungai Mudan. Setiap musim semi dan musim panas, para guru akan menggunakan kasus ini untuk memberikan pelajaran. Sekarang taman kami dijaga dengan sangat ketat. Dalam sekejap, saya merasa tangan dan kaki saya dingin. Seluruh darah mengalir ke kepala saya. Saya menatapnya dengan linglung. Bibir yang membuka dan menutup. Tiba-tiba teringat. Ya. Saya sama sekali tidak bisa berenang. 13. Pada pergantian musim semi dan musim panas tahun itu. Ye Shuang bersekolah di sekolah kejuruan di seberang SMA nomor 1. Sesekali aku melihatnya didorong keluar dari gerbang sekolah oleh sekelompok siswa berpakaian dewasa. Saat itu aku belum tahu bahwa dia adalah adik. Aku hanya merasa dia kurus dan kecil. Terlihat menyedihkan dan canggung di antara orang-orang itu. Suatu hari karena kecelakaan, aku melihat orang-orang itu keluar dari gang sambil tertawa. Ketika aku melewati sana secara kebetulan, aku melirik ke dalam gang. Itu Ye Shuang. Dia meringkuk di sudut, kurus kering meringkuk menjadi bola. Rambut dan pakaiannya kotor,
Senja hari. Mengikuti di belakang kami dengan ekor malas. Aku membawanya pulang. Kenapa tidak memberitahu kakakmu? Aku menyerahkan pakaian yang sudah dikeringkan kepadanya. Tangannya gemetar. Dengan ragu menerima pakaian itu. Kakak sudah sangat kesulitan. Tapi kecelakaan seperti ini. Menahan diri hanya akan mendorong kesombongan pelaku. Aku menyarankan. Aku membawanya melapor ke polisi. Siapa sangka begitu mendengar kata polisi. Seluruh tubuhnya gemetar seperti saringan. Memohon padaku untuk tidak melapor ke polisi. Aku tidak apa-apa. Sungguh? Mereka akan melepaskanku setelah bermain sebentar. Aku menghiburnya. Apapun yang mereka pegang. Mereka melakukan kejahatan. Hanya dengan mendapatkan hukuman berat dari hukum. Mereka tidak akan berani lagi mengganggumu. Ye Shuang perlahan menggelengkan kepala. Mata hitam dan kosong itu menatapku dengan dingin. Kau sama sekali tidak mengerti apapun. Emosi tajam menusukku hingga terkejut. Dia menunduk dan terdiam beberapa saat. Terima kasih. Tapi tolong jangan beritahu kakak tentang hal ini. Saat itu aku mengangguk dan menanam sumbu kehancuran. Tapi bagaimanapun juga aku tidak bisa melihatnya diintimidasi oleh orang jahat. Jadi aku secara pribadi pergi mencari orang-orang itu dan memperingatkan mereka. Jika aku melihatnya lagi lain kali, aku pasti akan melapor ke polisi. Mereka memang tenang untuk waktu yang lama. Sampai hari ulang tahunku yang ke-16. Aku dengan marah menaiki sepeda yang tergeletak di halaman. Sudah lama tidak dikendarai. Bertepatan dengan hujan badai. Langit tidak bisa mengerem. Terminal bus telah tiba. Perlahan mematikan mesin. Sopir mengangkat cangkir tehnya. Turun dari kursi pengemudi. Anehnya menatapku. Adik, kenapa belum turun? Aku mengangkat kepalaku. Bingung? Bangun? Ternyata sudah sampai di terminal bus. Turun dari mobil. Debu musim semi bercampur dengan serbuk sari willow menerpa wajah. Sosok Anwan berdiri di gelombang cahaya abu-abu kebiruan yang membingungkan. Terus-menerus menelepon. Punggungnya terlihat sangat cemas. Dan aku berdiri di tempat. Merasa tubuh tiba-tiba menjadi ringan. Dekat sekali. Namun langkah kaki terasa berat dan sulit untuk melangkah. Dulu di meja Anwan ada buku Demian berwarna hitam. Aku pernah membukanya. Melihat dia menggambar kalimat dengan pensil. Hingga kini masih kuingat bahwa semuanya bukanlah kebetulan. Seandainya seseorang harus menemukan sesuatu, dia pasti bisa menemukannya. Ini bukan kebetulan, melainkan dirinya sendiri. Kerinduan dan kebutuhannya menuntunnya. Aku adalah orang lama yang mati 10 tahun lalu. Jiwa yang seharusnya menghilang di dunia fana. Mendengar rasa sakit seseorang yang tak berujung. Memanggil kehendak orang itu untuk mendekatiku. Maka, aku muncul di hadapan Anwan yang berniat bunuh diri dengan melompat ke sungai. Mencegahnya mendekatiku. Mendekati kematianku. Embusan angin menerpa Anwan. Seolah merasakan sesuatu. Tiba-tiba menoleh ke belakang. Aku tersenyum padanya. Suara lembut. Anwan. Pengantin pria yang kau tinggalkan adalah aku. Benar kan? Aku dan Anwan menikah. Tentu saja tidak melalui hukum dan restu Tuhan. Kami hanya di hutan belantara. Dengan seorang pengiring pengantin yang lucu dan banyak bicara. Menyaksikan pernikahan ini. Tanpa keluarga dari kedua belah pihak. Satu pihak di Nanjing. Satu pihak di kuburan mengetahui orang tuanya pindah ke Nanjing. Dan bahkan membuka toko bunga di dekat universitas. Aku senang sekaligus sedih. Senangnya, mereka akhirnya sangat kuat. Tidak lesu karena kematian putra mereka. Sedihnya aku tidak bisa menemani sisa hidup mereka. Dan masih membebani mereka dengan memikirkan arwahku. Anshuang pernah mencariku sebelumnya. Dia mengira aku hanyalah pengganti yang sangat mirip dengan Lin Feng. Hari itu dia mabuk berat. Awalnya mengutuk Anwan sebagai orang gila. 10 tahun lalu,
Hari aku jatuh ke sungai. Tim penyelamat mencari lama, tetapi tidak menemukan mayatku. Hanya Anwan dan orang tuaku tidak tidur selama 2 hari berturut-turut. Terus mencari di sungai. Hingga akhirnya, dia benar-benar hancur saat melihatku di jaring ikan. Ye Shuang berkata hampir 1 atau 2 bulan. Dia tidak masuk sekolah. Suatu malam, aku melihat lampu menyala di ruang tamu. Aku pikir nenek sedang menyalakan dupa untuk ayah Anwan. Mendekat dan melihat. Ternyata Anwan kurus seperti hantu berlutut di futon tempat nenek sering berlutut dan berdoa. Ada altar tambahan di pantai. Di sampingnya ada foto Lin Feng. Dia berkata sambil meneteskan air mata. Sejak itu, keluarga kami memiliki orang mati hidup yang percaya pada dewa dan Buddha. Ibu Anwan dan nenek meninggal satu demi satu. Dia menghidupi keluarga sendirian. Dari kuliah hingga pasca sarjana, wirausaha hingga hari ini. Tahukah kamu? Ye Shuang memelukku dengan mata merah. Menjiplak wajahku. Aku sangat senang. Kau bisa terlihat seperti Lin Feng selama 10 tahun. Aku merasa bersalah padanya selama 10 tahun. Jika saja aku lebih berani saat itu. Dan berdiri bersamanya di depan para sampah itu. Dia tidak akan dibalas oleh mereka karena melindungiku. Sepedanya tidak akan rusak. Dia juga tidak akan mati. Air mata dingin jatuh ke telapak tanganku. Dia membenamkan wajahnya di bahuku. Berbisik dengan gemetar. Maafkan aku, maafkan aku. Lin Feng di mataku. Dia masih anak laki-laki kecil dan malang di gang itu. Aku perlahan memeluknya. Dengan ekor mata melirik Anwan. Tidak tahu kapan dia kembali. Sedang menatapku dengan tenang. Terkadang, takdir dan temperamen adalah 2 nama untuk satu konsep. Temperamenku impulsif. Tidak tahan melihat kejahatan. Jadi takdir pasti akan mengalami saat-saat kehilangan ingatan dan kerusakan. Aku pikir Anwan pasti mengerti. Perpisahan adalah hukuman mati tanpa suara. Aku tidak tahu apakah aku sekarang adalah fenomena supernatural. Tidak tahu apakah aku akan menghilang suatu hari nanti. Pada hari pernikahan, aku memasangkan cincin di ujung jari Anwan. Tangannya gemetar tak terkendali. Ketika Chuan King melihat ini, tidak bisa menahan diri untuk berbalik. Menekan matanya yang memerah. Aku berkata, Anwan, jangan takut. Bukankah aku sekarang baik-baik saja di depanmu? Tapi entah kenapa, ujung tenggorokanku terasa sangat perih. Tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia sama sekali tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam bahkan jika memelukku erat-erat. Terkadang aku terbangun di malam hari. Dan masih menemukannya membuka mata Anwan. Kau hampir berevolusi menjadi harta nasional. Aku dengan linglung membalikkan badan. Menyentuh lingkaran hitam di bawah matanya, telapak tangan saling menggenggam, dia mencium keningnya. Kegelisahannya berubah menjadi jalinan keintiman. Seperti tanaman merambat yang hanya bisa menjadi parasit. Tanpa aku, dia akan mati kehausan. Aku merasakan bahaya yang bergejolak di dalamnya. Jika ini mimpi, aku lebih suka tidak bangun. Jika ini penyakit, aku lebih suka benar-benar gila. Sudah berapa kali di malam hari? Anwan berbisik padaku. Seperti gema dari dasar sumur. Atau gumaman seorang tahanan. Aku merasa khawatir tentang hal ini. Saat ini aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Chuan King tampak sangat pusing. Dia tidak diizinkan untuk mengganggu kami akhir-akhir ini. Setelah menerima teleponku, dia terdiam beberapa saat. Aku dan Anwan sudah mengenalku sejak kecil. Jika dikatakan dengan baik, dia itu dingin. Jika dikatakan buruk, dia itu penyendiri dan autis. Saat baru masuk sekolah, mengharapkan dia untuk berinisiatif menjalin pertemanan. Itu tidak mungkin. Pikiranku secara otomatis menggambarkan Anwan saat kecil. Cantik dengan alis dingin dan mata dingin.
Gadis kecil itu di kamarnya setiap hari tenggelam dalam belajar keras di telepon. Chuan King di seberang sana menghela nafas panjang. Jadi kamu mengerti. Ketika dia berinisiatif mendekatimu. Seberapa terkejutnya aku? Awalnya teman sebangkumu sama sekali bukan dia. Dia dengan paksa menyuap dari orang lain. Menulis 2 tugas setiap hari. Saat itu aku tahu gadis ini tamat, penuh dengan ilusi biru langit dan air yang sesuai di luar jendela dari lantai ke langit-langit yang sunyi. Aku mendengarkan suara melankolis Chuan King. Lin Feng begini saja. Dia bisa bertahan selama 10 tahun ini. Selain beban keluarga. Sisanya semua karena ingin memberimu penjelasan. Meskipun kelompok orang itu memang diam-diam merusak sepedamu. Tetapi tanpa bukti yang pasti, sulit untuk mengajukan tuntutan. Dia seperti orang gila. Mengawasi orang-orang itu selama 10 tahun. Akhirnya mengirim mereka semua ke penjara. Malam di tepi sungai itu adalah Anuan. Malam di mana dia bersiap untuk mengakhiri segalanya. Semua beban di tubuhnya terlepas, sendirian. Tidak ada apa-apa lagi. Keluarga dan kekasih menderita. Chuan King akhirnya berkata, Lin Feng, kau hidup sehari, dia hidup sehari. Jika kau menghilang, tidak ada bedanya apakah dia hidup atau mati. Mengapa cinta selalu begitu sulit? Aku berbaring di tempat tidur. Di telingaku ada anuan. Napas yang jarang tenang. Hari ini aku memasukkan obat tidur ke dalam airnya. Aku merasakan lagi pertanda tubuhku menjadi lebih ringan. Kekosongan ringan seperti bulu itu. Mencengkeram jantungku. Seperti mimpi. Namun keajaiban kebangkitan dari kematian saat ini. Singkatnya menimpa kepala kita. Apakah ini semacam belas kasihan? Aku menoleh untuk melihat foto pernikahan yang dipajang di samping tempat tidur. Anuan mengenakan gaun pengantin putih bersih itu. Dia tersenyum dengan kerutan di sudut bibirnya. Seperti lingkaran pembuluh bunga emas pucat. Alisnya seperti gunung hijau yang tersembunyi di air. Seperti pertemuan pertama kita. Aku buru-buru mendongak mencari ruang kelas dengan ceroboh. Menabrak buku yang dijatuhkannya ke tanah. 2 pasang mata saling memandang. Angin awal musim gugur yang sedikit hangat bertiup perlahan. Lagu piano ceria diputar di radio. Kemudian aku baru tahu bahwa nama lagu riang itu sebenarnya adalah surat perpisahan. Kesadaran semakin tenggelam. Seperti tenggelam ke dalam botol tinta. Kegelapan yang pekat dan tak terpisahkan. Berjuang dengan sia-sia seperti daun terbakar. Seolah-olah masih berada di dasar sungai yang dingin. Tiba-tiba membuka mata. Sinar matahari yang menyilaukan dan hujan badai di luar jendela seperti pilar. Mengetuk kaca. Mengenakan seragam sekolah yang kering. Tergeletak di atas meja. Kertas ujian yang belum selesai dikerjakan tadi malam. Jantung berdebar kencang di dalam dada. Aku terengah-engah. Hanya melihat dinginnya adalah mimpi. Mimpi buruk yang panjang hingga menyesakan. Anuan Yeshuang Chuan King. Orang tua dan riasan wajah yang menangis putus asa di tepi sungai. Mempelai wanita yang memelukku sangat jelas hingga mengerikan. Terakhir, perasaan tubuh menjadi ringan. Perasaan kesadaran menghilang. Masih tersisa seperti jiwa yang tercabut. Aku bahkan bisa mengingat sentuhan dingin cincin di jari manis Anuan. Posisi kulit di mobil Chuan King. Aku mencubit diriku sendiri dengan keras dan terasa sakit. Tapi apakah itu benar-benar mimpi? Mengapa setiap detail terukir di dalam tulang? Mata pengecut Yeshuang. Pondok Anuan yang dipenuhi bau obat. Rasa sakit tumpul bekas gigitanku di bahunya. Juga kalimat Chuan King itu. Kau hidup sehari, dia hidup sehari, sungguh membuat panik. Dari sebelah terdengar ibuku berteriak dengan suara penuh tenaga. Sudah kubilang tidak mau ke rumah sakit. Dasar anak nakal. Coba saja sebut soal keluar kuliah lagi. Benar? Hari ini hari ulang tahunku. Juga hari di mana aku bertengkar hebat dengannya. Aku bergegas ke ruang tamu. Menatap kalender dengan seksama. Benar?
Hari ini? Tapi Anuan di mimpi 10 tahun kemudian berkata, justru hari ini aku bergegas keluar rumah. Lihat apa? Sarapan sudah di meja. Ibuku melotot padaku. Melanjutkan membereskan mesin jahitnya. Tenggorokanku tercekat. Aku meraih tasku dan bergegas keluar rumah. Tidak menghiraukan. Teriakannya di belakangku. Hujan deras menghantam wajahku, terasa sakit. Aku mendorong sepeda tua yang terparkir di sudut halaman, rantainya berkarat. Di mimpi, remnya blong. Tanpa sadar aku berjongkok dan jari-jariku menyentuh kabel rem roda belakang. Di dalam selongsong karet dekat roda gigi, ada goresan yang sangat tersembunyi. Hampir tertutup lumpur minyak. Penampang logam yang segar terasa dingin di ujung jariku yang berkeringat dingin. Seketika membasahi punggungku, ini bukan mimpi. Atau goresan ini sudah ada sejak lama. Hanya saja diingatkan oleh mimpi. Sepulang sekolah sore, hujan deras turun. Aku tidak langsung pulang seperti biasanya. Pandanganku tertuju pada kelas. Pada punggung tegak di barisan depan itu. Anuan sedang membereskan tasnya. Wajah sampingnya tenang seperti patung giok. Anuan. Aku menghampirinya. Suaraku agak serak. Dalam tatapannya yang sedikit terkejut. Berusaha berkata dengan wajar. Itu, soal ujian matematika ulangan bulan lalu. Soal terakhir itu aku masih kurang paham. Bisakah kau menjelaskannya lagi padaku? Aku antar kau pulang. Dia menatapku beberapa detik, bulu matanya yang panjang bergetar. Translate_text. Mengangguk pelan. Boncengan sepeda yang bagus. Dia masih hanya dengan hati-hati memegang ujung bajuku. Angin membawa aroma tanah setelah hujan. Ketika hampir sampai di gang sempit itu, aku meremas rem dengan tenang. Aku menoleh dan melihat matanya yang jernih. Lain kali jika ada masalah di rumah, baik itu pelajaran atau yang lain, jangan tanggung sendiri. Kita teman sekelas. Benar? Dia tidak berbicara. Hanya jari-jarinya yang memegang ujung bajuku. Diam-diam sedikit mengencang saat lampu jalan menyala. Di matanya, terpantul cahaya kecil yang pecah. Hari-hari sepertinya dipercepat. Atau seolah-olah diam-diam dikoreksi jalurnya oleh mimpi itu. Aku memperhatikan jam pulang sekolah Ye Shuang. Sesekali lewat di depan gerbang sekolah kejuruan. Suatu kali aku kebetulan melihat beberapa siswa yang tampak seperti berandalan mengelilinginya dan mendorongnya. Sebelum mereka sempat menendang, aku langsung menelepon polisi. Suaranya cukup keras untuk didengar di seluruh jalan. Tapi kali ini aku tidak membiarkan mereka melihat wajahku. Orang-orang itu mendengar sirene polisi. Menggerutu samar-samar dan bubar. Ye Shuang meringkuk di sudut dinding. Tubuhnya yang kurus masih gemetar. Aku berjalan mendekat. Anuan hanya berkata, "Tidak apa-apa. Lain kali jika bertemu, berteriaklah dengan keras. Larilah ke tempat ramai. Atau langsung telepon polisi. Jangan takut." Dia mengangkat kepalanya, wajahnya yang kotor, mata hitam itu untuk pertama kalinya tidak sepenuhnya dikuasai oleh rasa takut, menatapku dengan bingung. Ibu Anuan dirawat di rumah sakit. Saat itu aku dengan keras kepala ikut pergi ke rumah sakit. Dengan kikuk membantu mengambil air dan membeli makanan. Merayu ibuku. Meminjam sedikit uang dan memberikannya kepada Anuan. Katanya iuran kelas, jangan ditolak. Dia memegang tumpukan uang itu, jari-jarinya memutih untuk waktu yang lama. Baru kemudian dia berkata dengan suara rendah, "Terima kasih." Aku melihat bahunya yang tegang sepertinya sedikit rileks. Chuan King masih seperti dulu, berisik dan cerewet. Chuan King. Hanya saja tidak ada lagi sikap orang kaya 10 tahun kemudian. Dia menepuk bahuku dan mengedipkan mata. Ibu juga menjalani perawatan setelah dibujuk olehku dan ayahku. Feng hebat. Gunung es Anuan Mu hampir kau cairkan. Akhir-akhir ini dia sepertinya tidak terlalu menakutkan. Waktu seolah dengan lembut menghaluskan kerutan dengan tangan tak terlihat.
Tragedi dalam mimpi itu dicegah sebelum tumbuh di kedalaman mata Anuan. Lapisan hujan yang tak kunjung hilang itu sepertinya memudar oleh sinar matahari. Dia masih diam. Tetapi kadang-kadang sudut bibirnya akan melengkung membentuk busur yang sangat tipis. Tambahan. Kebisingan upacara kelulusan berangsur-angsur mereda. Aroma bunga gardenia begitu kuat hingga memabukkan. Matahari terbenam melapisi dinding luar auditorium kuno dengan lapisan emas hangat. Aku berjalan melewati sambil memeluk ijazah kelulusan. Kerumunan orang yang saling meninggalkan nama untuk kenang-kenangan. Jantungku berdebar sedikit cepat. Mataku mencari. Akhirnya berhenti di luar pintu samping auditorium. Di bawah pohon pagoda tua itu. Dia di sana, Anuan mengenakan seragam sekolah musim panas yang sudah dicuci hingga pudar. Biru dan putih adalah model yang paling umum. Namun tetap terlihat tegap seperti bambu hijau saat dikenakan padanya. Jumbai matahari terbenam menembus celah-celah daun. Melompat di bahunya yang kurus dan ujung rambutnya yang hitam legam. Dia sedikit mendongak. Menatap bunga pagoda yang berguguran. Garis wajahnya bersih dan rapi. Benar-benar berbeda dari keputusasaan dalam mimpi itu. Penampilan gadis murni yang sangat berbeda dari pengantin. Aku menarik napas dalam-dalam. Berjalan di depannya. Menghalangi cahaya itu. Dia menoleh. Tatapan jernih mendarat di wajahku. Dengan sedikit pertanyaan seperti biasa. Seolah menungguku menanyakan soal matematika yang tidak bisa dipecahkan. Anuan. Aku membuka mulutku, suaraku agak tegang. Dia menjawab. Menunggu kelanjutanku. Aku mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku seragam sekolahku yang terasa hangat. Bukan barang berharga. Hanya sebuah pembatas buku perak berongga yang sangat biasa. Ada baris kata-kata kecil yang terukir di atasnya. Akulah yang berlari ke beberapa toko untuk menemukan pemilik halaman, Yuehua Liu Zhaojun. Ini aku menyerahkan kotak itu. Langsung bisa merasakan keringat di telapak tanganku hadiah kelulusan. Dia sedikit terkejut. Bulu matanya yang panjang bergetar dan ragu-ragu menerima dan membuka kotak itu. Saat melihat pembatas buku. Dia hanya berhenti sejenak. Ada satu kalimat lagi. Aku berdeham. Merasa tenggorokanku kering. Seolah-olah akan mengumumkan soal pembuktian yang berkaitan dengan takdir. Jawabannya Anuan. Itu sangat lama setelahnya. Mungkin 10 tahun atau lebih. Aku teringat mimpi itu. Bekas cincin di jari manisnya. Suara tanpa sadar. Dibuat lebih pelan. Juga lebih mantap. Maukah kau memberiku tempat? Angin berhenti. Kebisingan seolah ditekan tombol bisu. Anuan memegang kotak kecil itu. Tiba-tiba mendongak. Menatap kedua mataku yang selalu tenang seperti air kolam. Mata air. Dengan jelas memantulkan aku dan cahaya senja di langit yang bergejolak. Gelombang yang belum pernah kulihat sebelumnya yang hampir mengejutkan. Setelah keterkejutan itu, adalah sesuatu yang sudah lama terpendam. Akhirnya muncul ke permukaan. Berusaha keras mengalir di pipinya. Dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dengan cepat diwarnai dengan rona merah seperti lipstik. Menyebar dari pipi ke daun telinga. Bahkan lehernya yang ramping pun memancarkan warna merah muda samar. Seperti awan merah yang dipenuhi tetesan merah muda. Dia tidak mengalihkan kembang api seperti di dalam mimpi. Juga tidak berbohong. Dia hanya menatapku dengan wajah memerah. Matanya tidak berkedip sama sekali. Bibirnya terkatup rapat. Kemudian ketika aku hampir tenggelam dalam detak jantungku sendiri. Wajahnya sangat tenang. Namun mengangguk dengan sangat jelas. Suara seringan bulu yang menyentuh hati. Namun meledak di benakku seperti kembang api di seluruh langit. Aku tertawa. Merasa ada sesuatu yang sudah lama terpendam di dadaku. Akhirnya jatuh ke tanah. Ringan dan mantap yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku mengulurkan tanganku padanya. Tanpa ragu. Mulai dari sekarang, kehangatan matahari terbenam menyelimuti kita.
Dia melihat tanganku dan dengan cepat mengangkat matanya lagi. Melihat rona merah di pipiku semakin menjadi. Akhirnya, dia mengulurkan tangannya. Dengan sedikit kesejukan. Namun dengan mantap membawa kehalusan dan kekuatan khas seorang gadis. Meletakkannya di telapak tanganku. Baik. Katanya. Kali ini lekukan bibirnya jelas. Seperti kuncup bunga gardenia yang baru mekar. Aku menggenggam erat tangan yang agak dingin itu. Namun sangat nyata. Kebisingan kerumunan kembali menyerbu. Di telinga terdengar kesedihan dan kegembiraan khas musim kelulusan. Mimpi yang panjang dan menyakitkan itu. Apakah itu hanya halusinasi saat tenggelam? Atau proyeksi kejam dari ruang dan waktu paralel? Jawabannya mungkin selamanya tenggelam di dasar Sungai Mudan. Namun saat ini, suhu di telapak tangan begitu nyata. Anwan ada di sisi. Adalah seperti yang seharusnya pada usia 16 tahun. Ye Shuang akan tumbuh dengan selamat. Ayah dan ibu sehat selalu. Kehilangan yang memilukan dan penantian yang penuh keputusasaan itu. Akhirnya terhalang di luar musim panas yang cerah ini. Itu sudah cukup. Masa depan masih panjang. Dan aku tidak akan pernah melepaskannya lagi. Selesai.